Shalom, perkenalkan nama saya Julie Margareta. Saya akan membacakan ringkasan buku dari Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh R. Suroso SH. Bagian 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1. Pengertian dari segi ilmu hukum. Krauss memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. J. Van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pendapat pakar hukum Dr. Sujono Dirjosisworo menyatakan bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedi hukum, yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari ilmu hukum, serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan pengetahuan hukum. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri di Belanda. Ini adalah sebagai pengganti istilah Encyclopedie de Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Di Indonesia, Inleiding tot de Rechtswetenschap telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dengan demikian, sudah tepatlah atau pengantar ilmu hukum juga dinamakan basis leervak atau mata kuliah dasar pada pelajaran hukum. Yang terakhir, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Bab yang keempat, kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari ilmu sosial. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat. Yang kedua, ditinjau dari segi disiplin hukum. Yang pertama itu filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Yang kedua, ada politik hukum, yaitu disiplin hukum yang menghususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Bab kelima, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Sebagai sarana pengenalan, maka PIH menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan. Untuk kemudian apabila telah dikuasainya, dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum. Bab ke-6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH dalam bukunya PIH dan PTNI memberikan penjelasan pada halaman 4 yang isinya adalah bahwa dilihat dari segi PIH yang memerlukan pendekatan secara khusus, maka bagi seorang dosen PIH harus memenuhi syarat-syarat tersendiri, antara lain A. Harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. B. Memahami syarat-syarat pedagogis. C. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. D. Mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. E.
memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, dan ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Mereka tidak akan mungkin memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Sebagai objek ilmu hukum memandang hukum dalam bentuk dan segala manifestasinya. Di sini harus tertuang dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum, misalnya A. Apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Bagaimanakah hukum itu terbentuk? Apakah sumber-sumbernya? Bagaimana sistem klarifikasinya? Dan sebagainya. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Hukum sebagai kaidah hukum dan kaidah lainnya. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan perbuatan hukum, serta hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. A. Antropologi hukum. B. Sosiologi hukum. C. Sejarah hukum. D. Psikologi hukum. Dan E. Perbandingan hukum. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. Pendahuluan. Sebenarnya para sarjana telah lama mencari tahu suatu batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan adalah bermacam-macam, berbeda satu sama lain dan tidak lengkap. Maka masih tepatlah ucapan sarjana hukum Belanda Immanuel Kant tahun 1800 yang pernah mengatakan, para juris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Apabila ucapan tersebut dikaji, memang terkandung kebenaran, karena sampai sekarang para sarjana belum ada yang memberikan definisi yang sama. Apakah mereka itu sarjana hukum dari luar negeri maupun dari luar negeri. Arti hukum dari segi etimologi. Hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah al-qas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. 2. Res. Res berasal dari rectum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Kata rectum dapat juga digabungkan dengan kata directum yang artinya orang mempunyai pekerjaan membimbing atau mengarahkan. Ius. Kata ius berasal dari bahasa Latin, artinya mengatur atau memerintah. Lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lecere. Lecere artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Menurut Profesor Dr. P. Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Hukum dalam berbagai arti. Hukum dalam arti kepuasan penguasa, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti gejala sosial, hukum dalam arti kebudayaan, hukum dalam arti kaidah, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti disiplin, hukum dalam arti ilmu hukum. Yang pertama, hukum sebagai keputusan penguasa merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah. Lalu, hukum dalam arti petugas. Mereka, terutama orang awam, istilahnya Apeldoorn, man in the street, melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum karena dalam kenyataannya para petugas penegak hukum yang memang menghukum orang yang bersalah. Hukum dalam arti sikap tindak, yang diartikan tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap ini tidak terasa. Yang keempat, hukum dalam arti gejala sosial. Filosofi Yunani Aristoteles
mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Ialah manusia yang makhluk hidup yang bermasyarakat. Sejak lahir sampai meninggal, manusia hidup dalam pengalamannya di antara manusia yang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, itu manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama, dapat lain, bahkan kadang berlawanan atau bertentangan. Hukum dalam arti kaidah. Ilmu hukum adalah himpunan petunjuk hidup dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya lah ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Hukum dalam arti disiplin, yaitu ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menelaah hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Lalu politik hukum ialah ilmu hukum yang mempelajari hukum untuk mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Dalam hal ini merupakan kegiatan mencari, memilih, menerapkan nilai-nilai yang cocok bagi masyarakat yang bersangkutan. Hukum dalam arti ilmu hukum. Hukum dalam arti sebagai ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Hukum dalam arti tata hukum. Hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Tata hukum biasa juga disebut hukum positif atau ius constitutum. Hukum ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang saling berhubungan dan saling menguntungkan. Tata hukum meliputi perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia. Asal ada masyarakat manusia, hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Hukum dalam arti ilmu-ilmu ini membutuhkan ilmu hukum sehubungan dengan kemajuan masyarakat dan negara termasuk perkembangan teknologi dan kebudayaannya. Dalam mempelajari hukum, hal-hal yang bersifat umum dapat dikemukakan antara lain interpretasi atau penafsiran hukum, pengertian tentang subjek, objek, dan badan hukum, sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, dan sebagainya, pembagian hukum, bagian-bagian ilmu hukum, dan yang terakhir hierarki dan tingkat perundang-undangan di Indonesia. Dalam penggunaan istilah hukum di bidang ilmu eksakta, sosial atau budaya adalah berlainan. Fungsi hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis. Bab 12. Tujuan hukum. Pendapat dari ahli Dr. Wirjono Prodjodikoro SH dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib masyarakat. Peraturan-peraturan hukum umum yang dipandang sebagai kurang adil yaitu allgemeine regels yang harus ditafsirkan hakim. Tentang keadilan yang pertama itu keadilan distributif dan yang kedua keadilan kumulatif. Bab 13. Hukum ditaati orang. Menurut Utrecht, pengantar dalam Hukum Indonesia halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab, yaitu karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau damai dan keadilan. Beberapa teori dan aliran menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Lalu bab 14, kodifikasi dan perkembangan ilmu hukum. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar dapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum?
Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon yang pada waktu itu berkuasa sebagai kaisar memerintahkan kepada Portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk di seluruh negara Prancis. Bagaimanakah perkembangan kodifikasi hukum? Seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang sudah lengkap dan sempurna, serta tidak mempunyai kekurangan-kekurangan. Hakim hanya akan melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Montesquieu dengan trias politikanya memusatkan pemerintahan dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan membuat undang-undang atau badan legislatif, yang kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau badan eksekutif, dan yang ketiga atau terakhir, kekuasaan mengadili pelanggar undang-undang atau badan yudikatif. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Aliran Frey-Rechtstelre timbul pada tahun 1840 karena ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangannya serta kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, dan terus bertambah penduduk, masalah hukum yang baru timbul dan belum tertampung dalam undang-undang nasional sudah ada. Bab 15. Aliran-aliran praktik hukum. Di dalam praktik 3 aliran hukum, yaitu pertama, aliran legisme, yang kedua, aliran Frey-Rechtstelre, dan aliran Rechtsfinding. Aliran legisme. Aliran ini berpendapat bahwa sesuatu sumber hukum adalah undang-undang, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Aliran Frey-Rechtstelre, Frey-Rechtsbewegung, dan Frey-Rechtsstuhl atau hukum bebas. Pemahaman jurisprudensi adalah primer, sedangkan penguasaan undang-undang adalah sekunder. Di samping itu, hakim benar-benar menciptakan hukum karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim. Keputusan hakim lebih dinamis dan up-to-date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di dalam masyarakat. Hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Lalu, aliran penemuan hukum. Hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti ketepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan undang-undang selalu ketinggalan. Apa yang patut dan masuk akal dalam kasus-kasus tertentu juga berlaku bagi kasus lain yang sama. Menurut aliran ini, hukum terbentuk dengan beberapa cara, yaitu karena pembentukan undang-undang, lalu yang kedua karena administrasi atau tata usaha negara, yang ketiga karena peradilan, yang keempat karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengikat masyarakat, dan yang terakhir karena ilmu atau wetenschap. Aliran yang berlaku Indonesia mempergunakan aliran Rechtsfinding. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat. Pasal 20 AB yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Pasal 22 AB, hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepada masyarakat dengan alasan tidak lengkapnya, tidak jelasnya undang-undang. Apabila penolakan terjadi, maka hakim dapat dituntut. Bab 16. Terbentuknya hukum. Pembentukan hukum di Indonesia dengan versi yang lebih khas tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putra. Pandangan legisme, Frey-Rechtstelre, dan Rechtsfinding. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh peraturan perundang-undangan. Lalu pandangan Frey-Rechtstelre, menurut pandangan ini hukum hanya terbentuk oleh peradilan. Dan yang terakhir pandangan Rechtsfinding yang dianut dewasa ini. Adapun ajaran Rechtsfinding ini menyatakan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara. Yang pertama-tama karena Wetgever, pembentuk undang-undang yang membuat aturan-aturan hukum umum, hakim harus menerapkan undang-undang. Penerapan undang-undang ini tidak dapat langsung secara mekanis, melainkan melalui penafsiran dan
Karena itu ia sendiri kreatif. Bab 17 Penafsiran hukum. Cara penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsirannya lepas dari para pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit dan luas, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang. Pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran di dalam ilmu hukum, yaitu menurut tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah. Lalu sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan penafsiran sejarah pembuat undang-undang. Sistem dari peraturan atau undang-undang yang bersangkutan, keadilan masyarakat, otentik, dan perbandingan. Cara-cara penerapan metode penafsiran. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan, pertama-tama selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu kata-katanya. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran, yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran otentik, dan penafsiran perbandingan. Undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formal di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Apakah undang-undang itu? Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. Terbentuknya undang-undang. Suatu undang-undang itu ada apabila telah dibentuk oleh yang bersangkutan. Pembentukan undang-undang di negeri Belanda yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah raja. Lalu bagaimana cara pembuatan undang-undang yang ada di Indonesia? Di Indonesia lain lagi caranya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Sehubungan dengan pembuatan undang-undang, kuat manakah kedudukan Presiden dan DPR? Ini dibahas dalam beberapa pasal di dalam undang-undang. Yang pertama, pasal 5. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Pasal 20. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Pasal 20 ayat 1. Presiden dan anggota DPR sama-sama berhak mengambil inisiatif. Pasal 20 ayat 2. Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Sistem undang-undang lengkap. Di dalam sistem undang-undang lengkap, maka undang-undang oleh pembuatnya diisi dengan pasal-pasal yang lengkap sekali, terperinci, jelas, dan lebih banyak mengarah ke hukum dalam bentuk kodifikasi. Sistem ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental. Undang-undang dalam arti formil dan material. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Undang-undang dalam arti material yaitu penetapan kaidah hukum disebutkan dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. Semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum. Lalu, tata jenjang perundang-undangan. Apa yang dimaksud tata jenjang perundang-undangan? Yaitu adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat pada undang-undang yang bersangkutan dengan mengikat badan yang berwenang yang membuatnya dan masalah-masalah yang diaturnya. Bagaimanakah derajat kedudukan Undang-Undang Dasar 1945? Dalam arti material, undang-undang mempunyai kedudukan tertinggi dibanding dengan undang-undang lainnya. Karena UUD 1945 memuat organisasi negara dan jaminan individu atau warga negara terhadap kekuasaannya. Di manakah letak tata jenjang TAP MPR? TAP MPR yang berupa peraturan termasuk peraturan dasar dan merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang sebenarnya. Bagaimana bentuk dan tata urutan perundangan di Indonesia? Setelah Indonesia merdeka,
di negeri kita ini setelah merdeka dibentuk dan tata urutan perundang-undangan ditetapkan oleh MPRS yang secara berurutan menurut tingkatannya dari yang tertinggi sampai yang terendah sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar. B. Ketetapan MPR. C. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Keputusan Presiden. F. Peraturan pelaksanaan dari Menteri, Direktur Jenderal, dan Direktur. G. Peraturan daerah tingkat 1 dan peraturan pelaksanaannya, dan seterusnya ke bawah. Apakah yang dimaksud dengan kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang? Yaitu ialah kekuatan yang mengikat antara undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungannya. Selanjutnya, sampai di manakah kekuatan berlakunya undang-undang itu? Kekuatan berlakunya undang-undang itu dipengaruhi oleh berbagai asas. Yang pertama, undang-undang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dalam soal yang sama, berlaku asas bahwa undang-undang yang lebih tinggi derajatnya membatalkan undang-undang yang mempunyai derajat lebih rendah. Lingkungan berlakunya undang-undang yaitu A. Waktu berlakunya. B. Territorial sphere atau daerah berlakunya undang-undang. C. Personal sphere, yakni terhadap siapa dan orang-orang mana undang-undang itu berlaku. D. Material sphere adalah mengenai soal-soal apa yang diatur oleh undang-undang yang bersangkutan. Masa berlakunya undang-undang. Mengenai masa berlakunya sebuah undang-undang biasanya ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan atau setidak-tidaknya selama waktu yang tidak dapat ditentukan. Tentang daerah berlakunya undang-undang, itu berhubungan dengan erat dengan kedudukan badan pembuat undang-undang. Lembaga yang mempunyai hak menguji yaitu kalau misalnya di Indonesia undang-undang tidak mengatur hak menguji dari hakim. Undang-Undang 1945 tidak mengenal trias politika. Lalu pada waktu pembentukan UUD 1945, jumlah ahli hukum di Indonesia belum banyak dan juga belum berpengalaman dalam bidang pengujian material. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum adat itu termasuk dalam hukum kebiasaan. Kadang-kadang kebiasaan juga disebut dengan istilah adat, dan memang kata adat berasal dari bahasa Arab yang maksudnya kebiasaan. Tata hukum Indonesia berdasarkan pada adat istiadat yang disebut hukum adat. Hukum adat ini berdasarkan pada hukum kebiasaan. Profesor Supomo mengartikan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diterapkan oleh yang berwajib, tapi ditaati dan didukung oleh rakyat yang berdasarkan keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Lalu, jurisprudensi. Istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudentia, bahasa Latin yang berarti pengetahuan hukum. Kata jurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata jurisprudenti dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap atau bukan peradilan. Timbullah jurisprudensi bersumber pada Allgemeine Befehlswetgeving atau ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia. Pasal 22 dari peraturan tersebut menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Lalu, meskipun jurisprudensi mempunyai pengaruh terhadap hakim-hakim lain, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan isi pasal 20 dan 21 AB. Karena pasal 20 AB menyatakan hakim harus mengadili menurut undang-undang atau keadilan daripada undang-undang. Pasal 20 AB ini didasarkan pada paham legisme, dan pada dewasa ini anggapan ini sudah tidak dapat diterima lagi. Lalu pasal 21 AB di sini dijelaskan bahwa hakim tidak dapat memberikan keputusan yang berlaku sebagai peraturan hukum. Lalu macam-macam jurisprudensi. Jurisprudensi dibagi dua. Yang pertama ada jurisprudensi tetap, yaitu adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali digunakan pada kasus-kasus yang sama. Lalu yang kedua jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tidak tetap adalah jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap.
Asas-asas jurisprudensi. Di dalam praktik mengenangani peradilan terdapat berbagai asas-asas, yaitu adalah asas preseden dan asas bebas. Asas preseden, dalam asas ini hakim terikat kepada keputusan-keputusan yang lebih dulu dari hakim yang sama derajatnya atau dari hakim yang lebih tinggi. Asas ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon, contohnya Inggris dan Amerika. Lalu asas bebas, di dalam praktik ini tidak dilakukan secara konsekuen. Sedikit banyak hakim masih menggunakan keputusan-keputusan hakim lain, apalagi keputusan-keputusan dari hakim yang lebih tinggi, dengan alasan mencegah terjadinya kesimpangsiuran keputusan hakim, mencegah terjadi pengeluaran biaya yang kurang perlu, dan yang terakhir mencegah pandangan yang kurang baik dari atasan. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Suatu negara juga dapat membuat perjanjian dengan negara lain tanpa harus membentuk traktat, misalnya pertukaran nota atau surat biasa. Bab 20. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan daripada penggolongan ini adalah dari segi nilai-nilai teoritis adalah hukum dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik. Lalu dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Tujuannya adalah para anggota badan-badan kenegaraan, demikian juga para fungsionaris hukum seperti para hakim dan pejabat administrasi untuk membuat alasan-alasan hukum dalam menerapkan hukum dan mempertahankannya. Lalu dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu, maka kita dapat membedakan hukum undang-undang, hukum persetujuan, hukum perjanjian antara negara-negara, hukum kebiasaan dan hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Bab 21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara berurutan adalah kaidah susila. Kaidah susila adalah kaidah paling tua dan paling asli. Juga terdapat di dalam sanubari manusia karena manusia makhluk bermoral. Tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat, tidak mengindahkan norma susila, berarti asusila. Contoh-contoh norma susila adalah jangan mencuri milik orang lain, berbuatlah jujur, hormatilah sesamamu, jangan berzina, jangan membunuh, dan sebagainya. Kaidah kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat. Norma kesopanan pada dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan dalam berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya kesopanan dinamakan norma kesopanan, santun, tata krama, dan adat istiadat. Contoh dari kaidah kesopanan ini adalah orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua dan jangan meludah di hadapan orang lain. Lalu, kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Contoh dari kaidah ini adalah jangan membunuh sesama manusia, hormatilah ibu bapakmu, jangan berbuat cabul, dan jangan mencuri. Kaidah hukum. Norma hukum mempunyai sifat memaksa dan untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Sifat yang nampak pada norma hukum adalah adanya paksaan dari luar. Lalu, sifat undang-undang berlaku bagi siapa saja. Contoh dari norma hukum adalah perkawinan yang sah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Penggolongan kaidah, yaitu A. Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. B. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Hubungan positif yakni hubungan yang saling memperkuat. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. Lalu hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Lalu hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan, dan yang terakhir hubungan negatif yakni hubungan yang melemahkan, yaitu jika isi kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Contoh, larangan oleh salah satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun bertentangan dengan undang-undang wajib militer. Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya.
antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan, memandang manusia sebagai makhluk sosial. Lalu, perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya ditinjau dari tujuannya. Kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya.